Hai, Halo. udah dapat materinya? Ya, ini lagi baca. Gimana ya kalian? Kayak aman, terkendali. Ya, kalau aku sudah siap pasti. Ya, Sudah siap semua? Udah dong. ya siap dong. Siap dong. Siap. Gas! Penjelasan hak cipta siap dimulai. Jadi, hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara, serta berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi, mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini, maka diharapkan kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal. Oke, apa sih hak cipta secara rinci? Nah, hak cipta ini merupakan suatu hak eksklusif dari pencipta yang mana timbul akibat prinsip deklaratif. Misalnya Faris punya perusahaan, misalnya perusahaan film, misalnya Faris Cinema, dia punya film, terus dia deklarasiin bahwa film tersebut merupakan film orisinilnya. Nah, itu merupakan suatu wujud dari hak cipta. Tanpa adanya prinsip deklaratif, itu tidak bisa dikatakan hak cipta. Nah, hak cipta ini dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dan dilindungi oleh lembaga-lembaga terkait pengaturan hak cipta. Salah satu contohnya itu hak cipta pertunjukan, hak cipta konser, hak cipta perfilman, dan hak cipta lain-lain. Gitu guys, jadi hormati hak cipta ya. Oke. Halo, nama aku Renti Evanasari. Nah, di sini aku bakal ngejelasin mengenai karya-karya apa aja sih yang dapat kita lindungi dengan adanya hak cipta. Contoh karyanya di antara lain ada buku, ada program komputer, ada pamflet, dan karya lainnya yang diterbitkan. Kemudian ada ceramah, ada kuliah, ada pidato, dan karya tulis lainnya. Selain itu, ada alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Kemudian ada dalam bentuk karya musik, baik itu lagu. Nah, lagu ini dapat berupa dengan teks maupun tanpa teks. Kemudian ada drama, baik itu drama musikal, tarian, koreografi, dan pantomim. Kemudian karya dapat berupa seni rupa lukis, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, seni terapan, dan lainnya. Kemudian yang dapat dilindungi dengan hak cipta juga itu dalam bentuk arsitektur, kemudian peta, seni batik, fotografi. Dan yang dapat dilindungi dengan hak cipta juga adalah terjemahan, tafsiran, kamus, dan lain sebagainya. Nah, karya-karya ini tadi dapat dilindungi dengan adanya hak cipta, sehingga dapat menjadi kekayaan intelektual tersendiri bagi penciptanya. Sehingga jika sewaktu-waktu ada yang melakukan pembajakan terhadap karya ini dapat dituntut dalam hukum. Jadi itulah pentingnya adanya hak cipta dalam karya kita. Masa perlindungan hak cipta terdapat 5. Yang pertama, perlindungan hak cipta, yang dimana perlindungannya seumur hidup pencipta ditambah dengan 70 tahun. Yang kedua, ada program komputer, yaitu perlindungannya 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Yang ketiga, ada pelaku, 50 tahun sejak pertama kali dipertunjukkan. Yang keempat, ada produser rekaman, yaitu jumlah perlindungannya 50 tahun sejak ciptaan difiksasikan. Yang kelima, ada lembaga penyiaran, 20 tahun sejak pertama kali disiarkan. Halo, membicarakan hukum hak cipta. Hukum hak cipta secara internasional pernah diatur dalam Konvensi Berne, Konvensi Roma, Perjanjian Hak Cipta WIPO, Perjanjian Pertukaran dan Program WIPO, dan Fair Access to Science and Technology Research Act of 2015. Hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014, dan cara pengajuan hak cipta ini di Indonesia, badan hukum yang menerima pengajuan dan pendaftaran
Hak cipta adalah Dirjen Kekayaan Hak Intelektual atau HKI. Hak cipta berfungsi menghargai suatu karya dan mendorong pencipta karya tersebut untuk menghasilkan karya baru. Tujuan dari pelaksanaan hukum hak cipta adalah melindungi hak eksklusif, hak moral, dan hak ekonomi bagi pencipta karya. Hak eksklusif adalah hak pembuat karya untuk mengontrol mekanisme kepemilikan, juga distribusi dari karyanya. Hak eksklusif berarti siapapun yang ingin menggunakan, menyalin, memperbanyak, dan menjual satu karya cipta harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pembuatnya. Hak moral berarti walaupun karya tersebut telah dibeli, pembeli harus tetap mencantumkan nama pembuat karya. Hak moral membuat karya akan selalu lekat dengan siapa pembuatnya. Hak ekonomi berarti pembuat karya berhak mendapatkan imbalan dari pihak-pihak yang menggunakan karyanya. Nah, untuk contoh kasus pertama, terdapat kasus revisi judul lagu Arjuna Dewa 19. Grup band Dewa 19 pernah terjerat kasus hak cipta lagu berjudul Arjuna pada April 2002. Yudhistira Masardi, penulis Arjuna Mencari Cinta, merasa keberatan saat Ahmad Dhani CS menggunakan judul novel tersebut untuk lagu di album Dewa 19. Perseteruan itu semakin parah ketika Dewa 19 tetap melakukan promosi. Setelah proses negosiasi yang panjang, pihak Dewa 19 bersedia mengganti judul lagu dari Arjuna Mencari Cinta menjadi Arjuna. Kemudian, statement itu disebarluaskan melalui surat kabar ibu kota. Itikat itu dilakukan untuk penggantian hak moral dari yang bersangkutan. Untuk kasus nomor 2, yaitu terdapat kasus KKI. Lagu milik Ramawati KKI Putri Cantika atau yang akrab kita sapa dengan KKI yang berjudul KK Bukan Boneka berhasil merajai tanggal video di YouTube selama hampir sepekan. Usai perilisan lagu tersebut, kabar tak sedap pun mulai bermunculan. Lagu tersebut dianggap meniru lagu Wulandari yang berjudul Zoom-nya error ya? Bukan Boneka. Ben Sleo sebagai tuh? pengamat